Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng saya Ramadan MK, podcast Tertanya Sejarah. Nah kali ini saya sudah kedatangan tamu. Halo Bung Arif Gunawan. Halo, Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, insya Allah. Iya. Beliau ini, Bung Arif Gunawan, adalah seorang wartawan senior, banyak mengkaji juga. Tulisan-tulisannya banyak mengkaji tentang sejarah juga. Nah, kali ini kita mau ngobrolin banyak hal sebenarnya. Jadi udah banyak ini, Bung Arif. Ya. Kemarin itu udah banyak yang DM. Bang, kapan nih podcast Tanya Sejarah bahas stafsus milenial? Wah, berarti responnya positif dan sebetulnya kebutuhan generasi sekarang untuk menambah pengetahuan tentang sejarah itu sebetulnya sangat besar ya. Iya. Makanya saya pernah bilang sama Bung Ramadan, podcast Tanya Sejarah ini sebetulnya salah satu alternatif yang menurut saya cocok lah dengan generasi sekarang yang memang pengguna gadget, saya kira ya. Ya, jadi dari situlah ya udahlah. Saya akhirnya sebenarnya juga saya pribadi juga geram juga sih atas kasus kemarin itu, kasus ya menurut saya pribadi itu kok nggak punya etika gitu, dan saya geram juga, dan akhirnya juga semangat juga bikin konten ini. Tapi dalam konteks ini sebenarnya saya ingin melihat juga sih untuk mengkomparasikan, kita melihat dari kasus era milenial ini, di stafsus milenial ini di-compare dengan kondisi para pemuda atau para milenial di era kolonial dulu, atau mungkin di eranya Soekarno lah, kita bisa melihat bagaimana kan begitu. Kalau Bung Arif sendiri bagaimana melihat fenomena stafsus sendiri sebelum kita masuk kondisi milenial di era kolonial dulu itu? Ya. Jadi gini, pertama saya ingin menjelaskan bahwa dalam ketatanegaraan kita itu istilah stafsus itu sebetulnya muncul pada saat 2004, yaitu menjelang SBY membentuk kabinet. Ini yang 2004 ya, periode pertama ya SBY. Dia kan 2 periode kan. Nah itu waktu itu muncul wacana bikin stafsus yang kira-kira akan mengadopsi seperti di Gedung Putih lah. Di Gedung Putih itu ada yang namanya West Wing. West Wing itu isinya itu adalah staf khusus yang terdiri dari berbagai expert ya. Ada ahli media, ada ahli hukum, sosiolog, antropolog, macam-macam, ada ekonom juga. Nah, tugasnya tentu memberikan hal-hal baru, gagasan baru, memberikan hal-hal yang inovatif kepada presiden. Dan kemudian juga dia ikut mengevaluasi berbagai kebijakan, misalnya bagaimana implikasi medianya, bagaimana implikasi sosiologisnya, misalnya begitu. Nah, ini yang sudah jalan di West Wing, di Gedung Putih sana, di Amerika. Nah, di era SBY pertama kali terpilih jadi presiden, SBY mencita-citakan dibentuknya West Wing ini, gitu loh. Tapi kemudian secara kelembagaan itu sebetulnya tidak berjalan. Karena yang terjadi kemudian SBY adalah menunjuk beberapa orang saja sebagai staf khusus. Memang ada pembidangan ya, misalnya mengenai ekonomi siapa, mengenai komunikasi media siapa, ada lah kira-kira. Tapi fungsinya sebetulnya kurang lebih sama lah dengan juru bicara gitu kira-kira. Ini kembali lagi ya, fenomena yang belakangan ini mencuat itu soal ya salah satu stafsus presiden ini juga bikin geram, yang Andi Taufan ya. Itu kan juga dia ya itulah menggunakan setcap. Iya, untuk camat ya, dikirim surat ke itu juga parah banget. Ya, apalagi itu merembet, akhirnya kan ternyata ya stafsus lainnya misalkan siapa? Belva. Ya, si Belva Devara ini juga ternyata perusahaannya ternyata sudah menjadi mitranya pemerintah untuk program prakerja ya. Mungkin Abang bisa mengcompare lah. Ini kan banyak, artinya kita melihat di sini banyak kepentingan. Jadi tidak etis lah di tengah situasi pandemi kayak begini. Ada politik kepentingan yang begitu kuat dan kentara begitu. Nah, saya ingin melihat nih, Bung Arif, soal jadi ingin melihat bagaimana sih jika dibandingkan generasi sekarang dengan mungkin generasi era Soekarno atau generasi milenial di era kolonial. Ini saya mengacu karena banyak netizen itu di Twitter atau di media sosial itu kan nyebut merespon stafsus milenial ini, wah ini kok
fisiknya aja yang milenial, otaknya kok kolonial. Iya. Nah itu gimana Bung Arif? Ya, jadi gini, soal kasus yang melanda staf sus itu tentu saja itu membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai pemahaman yang cukup mengenai fungsi dan kedudukan ketatanegaraan. Bahkan mereka juga sebetulnya mungkin nggak ngerti positioning mereka dalam istana itu seperti apa, ya kan? Ini kan bukan saja overlapping, tetapi secara etika seperti yang Anda bilang tadi memang sudah melakukan pelanggaran ya. Ini jadi tidak sesuai dengan predikat milenial itu tadi ya. Kalau ada gambaran umum milenial itu kan satu generasi yang cerdas, satu generasi yang punya pemahaman yang utuh mengenai berbagai hal. Nah, kemudian bandingannya dengan tadi Bung Ramadan katakan bagaimana dengan generasi muda Indonesia di masa kolonial ya. Jadi, saya pertama begini, para tokoh pergerakan Indonesia, angkatan 20, yang kemudian angkatan sebelumnya bahkan, angkatan Rajiman, angkatan Dr. Cipto Mangunkusumo, itu pertama-tama mereka mendisiplinkan diri dalam hal studi. Mereka belajar sungguh-sungguh, menguasai ilmu sungguh-sungguh, dan kemudian dari ilmunya itu mereka menggunakannya untuk melihat ada jurang yang terjadi antara mereka dengan masyarakat, yaitu bangsanya sendiri yang serba terbelakang karena hidup dalam ketertindasan kolonialisme. Nah, kemudian ilmu yang didapatkannya itu digunakan untuk membebaskan rakyat yang tertindas itu, bangsanya yang tertindas itu. Itulah yang kemudian menjelaskan Hatta melakukan itu, Cipto Mangunkusumo melakukan itu, Ki Hajar Dewantara melakukan itu sesuai dengan bidang ilmu yang mereka pelajari. Ya, jadi itulah kontribusi mereka dan mereka bersungguh-sungguh menambah pengetahuan, mematangkan diri itu sungguh-sungguh. Misalnya kalau kita baca sejarah Perhimpunan Indonesia, anak-anak Indonesia, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Belanda, itu mereka sudah terlatih dalam perdebatan, dalam dialektika pemikiran, ya. Tapi itu kan bertolak belakang dengan generasi muda Indonesia hari ini yang kemudian oleh kekuasaan hari ini direpresentasikan dengan milenial staf sus itu, ya kan? Itu kan kontradiktif. Ketatanegaraan aja mereka nggak ngerti. Ada staf sus ngirim surat ke level camat. Mohon maaf. Pakai kopnya kan? Kap lagi. Kopnya kop istana lah ya. Kan wah ini bagaimana? Kemudian dari segi jumlah kan mereka kan besar sekali ya. Mereka yang golongan yang baru dilantik itu kan ada 7 orang ya. Iya. Kemudian sebelumnya itu kalau nggak salah sudah ada 6 orang ya dari kelompok aktivis. Jadi staf sus itu ada sekitar 13 ya. Iya sih. Itu. Nah, gaji per bulan mereka adalah 51 juta. Bayangkan. Dalam keadaan krisis ekonomi, dalam keadaan kesulitan seperti ini, masyarakat dipertontonkan oleh hal-hal yang seperti itu. Saya kira itu sangat mengganggu ya akal sehat, mengganggu rasa keadilan ya. Iya betul, mengusik sekali itu. Mengusik sekali. Nah, saya mau bercerita sedikit dari esensi dari perspektif sejarah ya. Iya. Pada masa Soeharto, Pak Harto itu tidak pernah menggunakan istilah staf khusus. Oke. Ya. Dia dikelilingi oleh para penasehat. Nah, penasehat yang dominan adalah penasehat ekonomi, ya. Jadi dia tidak pernah keluar staf khususnya Soeharto, kita belum pernah dengar itu. Iya betul. Nah, ya kan, bahkan penasehat ekonominya Soeharto itu pun cuma sayup-sayup saja kita dengar, tidak merupakan satu lembaga yang diformalkan, ya kan. Tetapi orang-orang seperti Wijoyo, orang-orang seperti Tenggi Salim itu adalah mafia Barclay lah ya. Itu adalah orang-orang yang memberikan advice kepada Soeharto berkaitan dengan persoalan ekonomi gitu saya kira.
Nah itu bedanya. Jadi memang tidak ditonjolkan itu, tapi fungsinya jalan lah kira-kira dalam suatu itu. Misalkan kita vis-a-viskan lah ini, misalkan milenial, status milenial sekarang ini dengan misalkan para milenial atau pemuda-pemuda di era masa perjuangan itu, apa kebalikan atau bagaimana sih kalau Arif melihatnya? Ini kebalikannya, jadi memang kontradiksi. Jadi gini, ketika kita baru merdeka, kita membentuk kementerian itu sekitar 12 kementerian. Nah ya, prinsipnya adalah efisiensi dan efektivitas. Ya, orang-orang yang duduk sebagai menteri adalah orang-orang yang bukan cuma punya skill dalam bidangnya masing-masing, tetapi juga dia adalah pemimpin rakyat dalam pengertian dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyat yang sebagai bangsa yang baru merdeka. Ya misalnya pada masa itu ada anak muda 2 bersaudara yang bernama AG Pringgodikdo dan AK Pringgodikdo. Oke. Abdul Ghafar Pringgodikdo, Abdul Karim Pringgodikdo ya. Nah, Abdul Ghafar Pringgodikdo antara lain pernah menjadi menteri kehakiman dan kemudian menjadi sekretaris kabinet. Nah, beliau ini adalah anak muda yang korek pada masanya ya. Dan beliau inilah yang disebut-sebut memegang atau menyimpan hasil notulensi dari sidang-sidang BPUPKI. Yang kemudian menurut versi cerita, dokumen itu dirampas oleh Belanda dan kemudian dibakar. Nah, jadi dengan sepenuh hati mereka menjalankan tugas negara itu, bahkan nyawa pun dijadikan taruhan. AG Pringgodikdo ini adalah kakak dari AK Pringgodikdo. Ya, dua-duanya ini adalah ahli hukum lulusan Leiden Belanda. Ya, kurang lebih mereka adalah seorang konseptor administratif kenegaraan pertama yang pernah dimiliki oleh negeri ini, yang kira-kira kalau dibahasakan dalam bahasa sekarang, dalam konteks sekarang, itu staf susnya Soekarno lah kurang lebih. Ya, yang menjalankan peran, fungsi, tugas, wewenang dari administrasi kenegaraan, surat menyurat, korespondensi, arsip, ya kan? Itu kira-kira bahasa sekarangnya itu itulah stafsus itu ya. Iya, kira-kira itu. Nah, 2 tokoh ini cukup harus kita jadikan teladan sebetulnya ya. Iya betul. Karena misalnya nggak ada tuh dulu ada. Kalaupun ada ya wajar ya, karena keterbatasan teknologi. Misalnya salah ketik, salah ketik. Sekarang kan salah ketik nggak masuk akal sebetulnya. Kalau zaman dulu tahun 45 salah ketik wajar lah ya. Nah, tapi mereka memang mendisiplinkan diri yang saya katakan tadi. Benar-benar tulus ikhlas menghibahkan diri untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Iya. Saya jadi ingat sih di dulu Hatta misalkan. Hatta di usia 26 dia membuat buku berjudul Indonesia Merdeka, dan itu memang luar biasa, dia menggegerkan pihak Belanda. Nah, jadi ketika mengcompare lagi itu kayaknya kok dulu milenial di era kolonial benar-benar menghibahkan diri kepada rakyat itu tulus dan ikhlas begitu. Jadi gini, Romo Mangunwijaya pernah menulis satu artikel yang kurang lebih esensinya dia ingin mengatakan bahwa generasi Indonesia angkatan Soekarno, angkatan 20-an, itu lebih cerdas daripada generasi yang sekarang. Romo Mangun pernah menuliskan itu. Nah, sekarang ini saya melihat kita ini terjebak kepada kemegahan istilah milenial. Betul. Ya. Setuju saya. Ya. Nah, jadi tetapi kita tidak atau belum mendefinisikan
secara filosofis ya. Betul. Kalau yang kita pahami milenial itu kan rujukannya kepada tahun kelahiran dan kepada perilaku, misalnya gaya hidup, betul. Gaya hidup, lifestyle. Misalnya gini, misalnya kan gini, ya main TikTok, ya itu kan. Apa? Jangan-jangan efek itu, Bung Arif. Nah, mengalami kemerosotan. Nah, itu definisi yang menurut saya sangat dangkal. Betul. Ini omongan saya ini terbukti kok. Status milenial aja nggak ngerti itu fungsi ketatanegaraan, peran ketatanegaraan. Itu kan menunjukkan kedangkalan mereka, gitu loh. That's true. Iya kan? Jadi kita atau mereka itu terperangkap dalam kemegahan istilah milenial itu. Nah, ya kan? Jadi definisi kita mengenai milenial itu lebih kepada perilaku dan tahun kelahiran dan tampilan ya, lifestyle tadi misalnya ya. Iya. Nah, misalnya gini, perilaku milenial adalah pokoknya dia high tech lah. Gadget, melek media sosial. Iya, itu. Punya daily vlog. Iya kan? Bukan itu. Iya, gitu. Itu dangkal sekali. Dangkal sekali. Gitu. Kita lihat misalnya, maaf saya terpaksa mencontoh Korea atau Jepang. Iya. Mereka punya kok generasi milenial. Mereka juga klaim kok mereka ada generasi milenial. Tapi ya generasi milenial mereka itu tidak tercerabut akar budaya dan akar sejarahnya. Betul. Ketika mereka menjadi internasionalis, muncul di panggung dunia, yang mereka bawa ya Koreanya gitu. Iya, betul, saya setuju Bung Arif. Ya kan? Kalau kita, milenial kita ini apa? Apa isi mereka? Apa yang mereka bawa? Itu belum selesai. Jadi kalau menurut saya ya, ini masih bicara tentang milenial tadi ya. Iya. Kita itu tidak kurang-kurang rujukan tokoh, ya, rujukan tokoh Indonesia yang hebat-hebat itu pernah kita miliki. Betul. Ya. Jadi memang kembali kepada keringnya pemahaman sejarah, sehingga mereka melihat keluar. Oke. Padahal di dalam sendiri itu banyak contoh keteladanan, contoh orang-orang besar yang pernah dimiliki bangsa ini pada masa tahun 20-an misalnya ya. Misalnya kita sebut deh Samratulangi. Iya. Samratulangi itu seorang tokoh brilian. Keren banget beliau. Keren banget. Ahli matematika, fisika, dan pernah kuliah di alma mater yang sama dengan Einstein. Keren ya? Di Zurich, coba itu batas jalan ya. Iya. Satu alumni dengan Einstein berarti. Iya, satu alma mater lah ya. Iya. Satu alma mater, angkatannya beda. Iya, angkatan beda. Iya, nah kita punya tokoh seperti Profesor Latumeter, ahli ilmu jiwa. Ya. Kita punya Abdul Muiz, kita punya Jamaluddin Adinegoro. Kita punya Prof. Mohtar, pakar virus, itu juga keren banget. Itu. Jadi itulah yang harusnya jadi role modelnya anak-anak milenial Indonesia ini. Ini gambaran ideal saya. Gambaran ideal saya. Jadi kita melihat keluar, gitu. Nah, kenapa ini tidak terjadi? Lagi-lagi yang saya katakan tadi, ya karena kita ini sedang kemarau panjang sejarah, kemarau kemiskinan. Itu kan bukan materi, tapi juga berkaitan dengan wawasan ya, berkaitan dengan pemahaman kita. Ya, kita miskin juga dalam hal pemahaman sejarah. Gitu. Iya, misalkan kalau untuk di bidang seni atau di bidang hiburan, kita juga punya Tillman Brothers bersaudara, itu juga menjadi rujukan. Tillman Brothers tuh dahsyat banget itu. Beatles saja dia merujuk kiblat musiknya ke situ. Jadi kita juga sebenarnya bahkan Elvis Presley itu pernah mengakui itu inspiratornya dia itu. Iya. Artinya kita nggak kurang amat sih, nggak miskin amat ya soal tokoh. Tokoh-tokoh keren itu. Banyak banget. Nah, ini memang salah satu tugasnya podcast Tanya Sejarah. Inilah salah satu tugasnya itu. Iya. Makanya ini podcast Tanya Sejarah dibikin ya untuk agar milenial tetap
ya Ya. mendengar dekat lah dengan sejarah itu. Ya. Semoga Ya. saja. Setuju, saya selalu dukung podcast Tanya Sejarah ini. Oke, thank you. Jadi itu tadi sebenarnya dari obrolan kita tadi kita bisa melihat ada satu jurang pemisah yang kuat sebenarnya antara milenial yang sekarang dengan milenial di era kolonial atau masa perjuangan. Itu ada apa ya, distorsi baik secara dari makna aja udah kita mengalami pendistorsian yang sangat besar begitu. Saya boleh tambahkan sedikit? Ya, silakan. Ya. Jadi gini, jadi kita berharap banyak hal yang mudah-mudahan bisa kita perbaiki. Iya, betul. Pasca dari pandemi corona ini ya. Iya. Kita mau belajar nggak dari pandemi ini? Setelah insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat pandemi ini selesai. Iya, bisa lah, semoga selalu kelar. Ya, kita berdoa untuk itu dan kemudian hikmah apa yang kita mau ambil? Bisa nggak kita mengambil pelajaran dari sejarah hari ini? Betul, ya, betul, kan? betul. Sejarah hari ini kan sedang berlangsung, yaitu pandemik corona. Nah, ketika badai corona ini selesai, apa kita akan merumuskan apa? Apakah misalnya tadi kita merumuskan ulang apa yang dimaksud dengan milenial misalnya, ya kan? Kita merumuskan ulang kesalahan perekonomian, tata kelola perekonomian kita yang salah, yang selama bertahun-tahun yang mengikuti arus neoliberal ini. Betul, betul. Jadi parah kemudian apa sih? Apakah setelah badai ini kita akan semakin peduli, semakin akan belajar dari sejarah, ya? Banyak hal yang kita mesti renungkan bagaimana setelah badai corona ini berlalu. Saya kira itu Bung Ramadan. Oke, terima kasih Bung Arif sudah mampir lagi di podcast Tanya Sejarah. Seru banget obrolannya tadi, penuh edukasi dan penuh informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman milenial, khususnya para pendengar podcast Tanya Sejarah lah ya. Baik. Oke, begitu aja. Terima kasih Bung Arif. Ya, terima kasih Bung Ramadan. Maju terus podcastnya, memberikan sumbangsi buat bangsa dan negara. Amin, tanpa menghitung-hitung. Jalankan, jalankan, ambil peran dalam situasi negara dan bangsa seperti ini. Terima kasih. Siap Bung Arif. Oke, demikian pendengar setiap podcast Tanya Sejarah, obrolan saya dengan Bung Arif Gunawan. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. See you.